Jadi lebih mudah ya, lebih mudah ya menghancurkan Islam itu kalau kita diskusi dengan orang pakarnya agama Islam. Maksud menghancurkan di sini adalah menghancurkan pondasi-pondasi agama Islam. Tokoh yang benar-benar nyata. Ayo silakan yang muslim yuk. Kalau kalian mau, ini dari kalangan-kalangan akademis nih. Yang S2, S3, S-teler, ayo naik ke sini. Kita belajar, apakah sosok Muhammad itu sosok yang fiktif atau sosok yang nyata? Ya, ada seseorang namanya Robert Spencer, dia menulis satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Buku itu bercerita tentang sosok Muhammad yang sebenarnya. Karena kalau kita baca dalam literatur Islam, tokoh Muhammad tuh katanya dadanya dibelah. Dibelah dadanya, kemudian diambil, dicuci pakai air jam-jam. Nah, dalam buku Did Muhammad Exist itu yang ditulis oleh Robert Spencer, itu kesimpulannya ada kesimpulannya begini. Sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok yang legenda ketimbang sosok yang sejarah. Makanya sekarang sudah banyak orang-orang Islam yang merekonstruksi, mereka ulang sejarah Muhammad. Karena mereka memang nggak percaya dengan cerita Muhammad yang dikarang-karang kitab-kitab sirah itu. Sumber sejarah tentang Muhammad itu cuman ada dua. Pakar-pakar, saya nggak mau menyebutkan diri saya pakar ya, walaupun saya udah 13 tahun mengkaji agama Islam. Saya belum berani mengatakan diri saya pakar. Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menyusun, untuk merekonstruksi biografi Muhammad. Nggak bisa. Kita tidak akan bisa menggambarkan sosok Muhammad kalau kita baca Al-Quran. Karena namanya cuma disebut 4 kali. Muhammad itu cuma 4 kali disebut dalam Quran. Dia bukan bapak dari siapapun. Dari laki-laki di antara kalian. Nah, sekarang banyak orang ngaku-ngaku Habib. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, makana Muhammadin aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang satu pun laki-laki di antara kalian. Tapi zaman sekarang saya turunan Nabi. Banyak orang Islam minum bekas air cucian kakinya. Saya mendidik orang Islam gitu. Dan sekarang udah banyak nih tokoh-tokoh Islam muncul. Ngomong, mereka bersuara. Gitu loh. Nah, buku yang digunakan untuk merekonstruksi Muhammad itu hanya buku sirah itu. Namanya Sirah Nabawi itu. Ya, biografi Muhammad. Yang dikarang oleh Ibn Ishaq. Itu pun bukunya udah nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana. Coba, saya sudah cari 13 tahun saya cari manuskrip yang menulis biografi Muhammad. Nggak ketemu, nggak ada, barangnya nggak ada. Gitu loh. Kita cuma bisa ketemu buku-buku sirah itu yang dicetak di toko-toko buku itu. Tapi sumber utamanya kita nggak tahu di mana. Konon katanya berasal dari Ibn Ishaq, ya. Ditulis ulang oleh Ibn Hisham, ya kan? Tapi naskah manuskripnya nggak tahu di mana. Nah, sedangkan Ibn Ishaq atau Ibnu Hisham itu nggak ketemu sama Muhammad, beda generasi, beda jauh, gitu loh. Ayo silakan yuk. Kalau mau belajar, mau diskusi akademis, ayo. Ya, saya undang pakar-pakarnya yang akademis, yuk. Anda mau sejauh mana? Saya turutin. Anda mau sampai mana ilmunya? Yuk. Silakan. Oke, ada Nona Manis. Selamat malam, Nona Manis. Malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Bentar. Kok ngomong ini kayak model bacot, ngomong sama ya, kau ini. Nyalakan kamera dulu. Kameranya dinyalakan dulu, silakan. Nah, kabur kan?
Kok kabur-kaburan? Aduh. Oke, kita kasih naik ada brand. Nah, silakan brand. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Ayo silakan. Ya, brand. ya, Muslim betul. bang? Ya betul. Ya betul itu. Abang Muslim. Bang Brand. Oke ya, kita kasih turun ya. Iya, teman-teman sekalian ya, silakan. Saya masih mengundang teman-teman yang Muslim untuk naik kemari dan berdiskusi dengan baik ya. Ayo, apalagi yang kalangan dari akademisi, yuk, yang sudah kuliah, sudah sampai sarjana profesor, ya, yang mempelajari agama Islam, itu sudah saya debat semua. Dari yang mulai awam yang nggak tahu apa-apa, sampai yang mulai kelas tinggi, udah saya debat semua, sudah saya ajak diskusi. Jadi lebih mudah ya, menghancurkan Islam itu kalau kita diskusi dengan orang pakarnya agama Islam. Maksud menghancurkan di sini adalah menghancurkan pondasi-pondasi agama Islam. Ya. Sebenarnya Islam itu datang dari mana, ya kan? Sejarah tentang Muhammad bagaimana, ya kan? Seperti itu. Dalam tanda kutip ya, menghancurkan maksudnya narasi-narasi Islam. Karena narasi-narasi Islam itu cerita-ceritanya memang ya seperti saya bilang tadi, contohnya ini, dada Muhammad dibelah, ya kan? Diambil dalemannya ini. Hatinya Muhammad tuh diambil katanya, dicuci pakai air jam-jam, kemudian dimasukkan iman dan kebajikan. Sejak kapan iman dan kebajikan itu macam botol aqua kayak begini? Sejak kapan? Sehingga dada harus dibelah dulu. Masa ia mau memasukkan iman dan kebajikan dadanya dibelah? Emang iman dan kebajikan itu berbentuk fisik? Nah, ketika saya diskusi itu dengan pakar-pakar agama Islam, mereka sampai pada satu titik kesimpulan bahwa itu cerita legenda, cerita-cerita fiktif. Makanya saya bilang, kalau ngobrol sama pakar-pakarnya, itu memang itu hancur. Maksud saya kata hancur gitu. Narasi-narasi seperti itu akan hancur berantakan. Gitu loh. Ya. Kalau saya sendiri, saya secara pribadi, saya mempercayai bahwa tokoh yang umat Muslim katakan Muhammad itu memang tokoh sejarah. Tokoh itu memang pernah ada, tapi tidak seperti yang diceritakan orang Islam. Makanya kesimpulan saya itu mirip seperti kesimpulannya Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist? Apakah Muhammad itu pernah, sungguh-sungguh pernah ada? Nah, kesimpulan dari buku itu adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat Islam itu lebih merupakan sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Maksud dari buku itu adalah sosok Muhammad yang historis bukan seperti sosok Muhammad yang diceritain orang Islam. Gitu maksudnya. Kesimpulan dari buku itu. Dan banyak umat Muslim setuju kok, banyak yang setuju. Mereka ingin merekonstruksi, mereka ulang kembali, menciptakan kembali sosok Muhammad yang sungguh-sungguh. Begitu. Ya. Seperti itu. Misalnya sekarang tokoh-tokoh yang menggalakkan gerakan-gerakan Islam yang revolusioner ya. Itu misalnya tokoh dari Indonesia itu namanya Mun'im Syiri. Ya. Makanya dia itu menerbitkan buku Islam yang revolusi. Ada maksudnya direka ulang kembali gitu loh untuk memaparkan Islam yang sesungguhnya. Ya, itu untuk khusus untuk kalangan-kalangan akademisi. Kalau orang-orang awam ya paling kamu manggut-manggut aja. Kamu taunya kan cuman sholat. Nah, kalau gitu cuman gitu doang, kamu nonton di bawah. Kamu nggak tahu apa-apa kalau kayak begitu ya. Yuk. Silakan. Saya kasih kesempatan, yuk.
Kita kasih naik ada Melvin. Ayo silakan. Kalangan-kalangan akademisi, ayo saya tantang untuk diskusi. Abdul Somad kalau bahas yang kayak begitu mana berani. Ayo silakan, yuk. Yuk, yang muslim-muslim, yang sekolah, yang memang kajiannya itu soal itu. Silakan, yuk. Tapi memang rata-rata ya, kalau orang Islam yang sekolah-sekolah kajian seperti itu ujung-ujungnya memang meninggalkan agama Islam. Ya, ayo. Saya punya banyak teman-teman. Saya punya banyak teman zaman dulu ya, 2014, 2015. Mereka itu kuliah-kuliah, studi-studi agama Islam gitu. Kesimpulan mereka sama. Kami di mobil bareng, kami cerita gitu ketawa-tawa. Aduh, saya ini cuma anunya aja, KTP-nya saya Islam katanya. Aslinya saya udah nggak percaya lagi dengan agama Islam. Banyak yang kayak begitu. Gitu loh. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Fazli. Yo, Fazli. Ya, silakan Fazli. Oke, terpental lagi. Ya, memang berat ya teman-teman ya. Saya tahu ini berat, ini ujian. Jadi kepada saudara-saudara muslim, kalau mau naik, persiapkan diri dulu. Ya. Yuk, persiapkan diri, persiapkan kemampuan. Jangan sampai Anda naik ke sini, itu hanya Anda membuat malu agama Islam. Yuk, silakan ya, saya undang. Kalau Anda mau membahas tokoh Muhammad, ya, sosok Muhammad, apakah dia itu betul-betul tokoh yang historis? Ayo. Di mana Muhammad dilahirkan? Pada masa pemerintahan siapa? Orang Islam gak ada yang bisa jawab itu. Coba, Muhammad itu lahirnya di masa pemerintahan siapa? Karena nggak ada peradaban di abad ke-7 yang dia tidak punya pemerintahan. Ya, di Timur Tengah itu peradaban itu sudah maju abad ke-7. Makanya Romawi itu sudah menguasai wilayah Timur Tengah pada waktu itu, bahkan sampai Mesir. Buktinya apa? Buktinya manuskrip-manuskrip yang digali dari peninggalan-peninggalan Mesir itu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Yunani dan Romawi. Ya. Nah, pertanyaan saya, pada masa pemerintahan siapa sosok Muhammad itu lahir? Ya, ayo silakan. Ayo berpikir kritis yuk orang Islam yuk. Ya. Ayo silakan, kita kasih naik ada Aldin. Silakan Aldin. Yuk, silakan Aldin. Muslim, Bang. Saudara Aldin. Bang Aldin Muslim. Nah, kabur. Udah nggak ada lagi argumen, teman-teman. Jadi mereka cuma datang ke sini naik. Kalian sudah bisa lihat kan? Ini 13.300 orang. Ini yang di TikTok nih, menonton siaran langsung. Belum nanti siaran tundanya kan? Apakah ada satu orang yang menunjukkan taringnya, menunjukkan ilmunya untuk berargumen dengan saya, membuktikan bahwa sosok Muhammad itu tokoh yang nyata? Di mana? Ayo, saya berikan kesempatan yuk, cendikiawan-cendikiawan muslim, ya. Orang-orang yang mendalami agama Islam, ayo. Saya beri kesempatan kepada kalian, yuk, silakan. Sebentar, ternyata di YouTube saya kecil layarnya, sebentar saya perbaiki sebentar ya. Ya teman-teman mohon maaf ya karena tidak ada yang mengontrol, jadi saya harus bergerak ke sana kian kemari nih untuk membenarkan. Halo teman-teman yang di YouTube, saya mohon maaf ya teman-teman yang di YouTube. Coba kabarin ya kalau misalnya layarnya kecil sendiri karena saya harus gerak sendiri, belum ada asisten teman-teman ya. Sebenarnya semua pengen saya atur begitu ya. Kalau saya siaran ada yang ngurus di YouTube, ada yang begini, ada yang
Saya pengen bikin, sekarang saudara kita itu Elia Miron itu sudah bikin podcast. Nah, saya pengen kayak begitu. Bikin podcast begitu kan, kita bahas agama Islam ya. Karena selama ini yang bikin podcast bahas agama Kristen orang Islam. Nah, kita gantian. Kita bikin podcast. Nah, kita bahas nih Muhammad ya, dia mencoba pengen bunuh diri pernah. Muhammad menikahi Aisyah yang masih berumur 6 tahun. Muhammad kena sihir. Kita banyak sekali konten-konten podcast yang mau kita bikin untuk menjawab orang-orang Islam. Jangan bilang cari gara-gara, enggak teman-teman, enggak. Bukan cari gara-gara. Karena begini, karena orang Islam duluan yang bikin-bikin podcast ya tentang agama Kristen. Nah, contohnya kayak orang dua ini. Nih, ya kan? Bagaimana mereka bikin podcast tentang Paulus, ya kan? Benci banget mereka ini kayak Paulus sampai ubun-ubun, benci banget kepada Paulus. Irina Handono sama Dondi. Dondi mana berani sama saya? Mana berani? Dondi itu kalau denger nama saya udah keringet dingin. Mana berani Dondi? Nggak berani Dondi itu. Dengar nama saya itu udah jantungan dia. Saya kalau masuk ke room-room Islam, baru ngomong halo, itu udah rontok. Rontok tiang-tiang rumah-rumah itu. Goncang. Makanya Dondi takut sama saya dia. Nggak berani. Lalu dia bohong-bohong. Edis ngadepin anak buah saya saja udah... Bilang aja takut, Dondi bilang aja lu takut, udah. Kalau mau diskusi dengan baik, ayo. Ya, jangan menghujat. Jangan diskusi-diskusi dengan narasi-narasi yang maki-maki, jangan. Yuk, saya tantang Donditan untuk diskusi dengan saya. Ya. Tema dari saya cuma satu kok. Tema dari saya akan membuat orang-orang yang diskusi orang Islam seperti lawan-lawan diskusi saya yang sebelum-sebelumnya. Termasuk Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Donditan, semua ustadz-ustadz yang saya ajak diskusi akan saya buat mengakui bahwa orang itu mempertuhankan Muhammad. Seperti lawan-lawan saya sebelumnya. Karena lawan-lawan sebelum saya udah begitu semua saya bikin. Iya. Sudah Yusuf PI sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Rifa sudah mengakui Muhammad robnya umat Islam. Siapa lagi? Daman Al-Mantiki, Rashid. Itu pendebat-pendebat itu. Bukan onyo-onyo, unyu-unyu, bukan. Gitu loh. Itu master-masternya. Orang-orang yang memang membidangi. Sudah ngakuin Muhammad itu robnya umat Islam. Tuhannya orang Islam. Coba Adi Hidayat, Abdul Somad kalau debat sama saya bikin ngakuin hal yang sama. Berani nggak mereka itu? Kok gitu? Gini, saya bukan cari gara-gara, enggak. Karena masalahnya Abdul Somad, Adi Hidayat bahas-bahas Bible kami. Seandainya dia nggak bahas-bahas Bible kami, mana berani saya ngomong gitu kepada beliau-beliau itu, nggak berani. Karena beliau-beliau berdua, orang-orang itu bahas-bahas agama Kristen, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, maka mereka saya tantang untuk diskusi, gitu. Dan saya pastikan kalau mereka mau diskusi dengan saya, mereka akan keluar dari mulutnya bahwa Muhammad itu robnya orang Islam. Saya pastikan, gitu loh. Karena apa? Karena ketika saya diskusi dengan master-masternya, pakar-pakarnya orang Islam, itu mereka sudah mengakui itu. Bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Ya. Terus apalagi permasalahan kita?
ketika kalian sudah mengakui bahwa Muhammad itu Robmu. Yang mengakui itu pakar-pakarnya. Nih, seandainya, tolong direkam ya. Seandainya Abdul Somad, seandainya Adi Hidayat berdiskusi dengan saya, mulut mereka berdua akan berbicara seperti ini. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Itu. Saya akan buat mereka berdua berbicara hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Daman. Ini Daman ini ahli mantik. Makanya namanya Daman Al-Manta. Ya. Bukan cuma Daman doang yang bilang gitu. Yusuf PI yang kau bangga-banggakan itu nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad itu Rob kalian. Ya, ayo silakan.